berbakti. Di ujung permainan ini, yang miskin dipaksa menunduk dan yang kaya bebas memilih apakah ingin terlihat baik atau tetap sibuk dengan cicilan resort. Padahal tugas moral bukan soal ingin atau tidak, tapi soal harus. Tapi barangkali ketika keadilan berubah menjadi pilihan, itulah saat dunia mulai dijalankan oleh narasi. Bahasa kalau dibiarkan liar bisa menjadi alat revolusi. Tapi jika dikurung dan diberi pelatihan sopan santun, ia akan berubah jadi satpam kekuasaan. Kita hidup di zaman di mana kata-kata tidak lagi mencerminkan realitas, melainkan menyesatkannya dengan penuh keanggunan. Anak yatim tidak lagi kelaparan, mereka hanya membutuhkan perhatian. Fakir miskin tidak lagi tertindas, mereka hanya kurang beruntung. Sementara pencuri hak sosial disebut kurang peka. Lihat betapa manisnya dusta jika dilafalkan dengan diksi lembut. Kita telah berhasil menciptakan kosakata untuk menghindari rasa bersalah. Kata hak kita ganti dengan pemberian. Kewajiban kita ubah menjadi keikhlasan. Keadilan kita permak jadi kearifan lokal. Semuanya terdengar indah sampai kita lupa bahwa di balik kecantikan itu ada tragedi yang tidak diselesaikan, hanya dikemas ulang. Kita bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari kata-kata yang tidak menyakitkan. Itulah sebabnya kata santunan sangat populer. Ia menenangkan hati orang kaya, tanpa harus membuat mereka merasa bersalah. Jauh lebih nyaman daripada mengatakan, itu harta milik anak yatim yang Anda tahan. Bahasa bukan lagi alat pemurnian makna, tapi alat pembius moral. Kita telah menjinakkan kesadaran kita sendiri agar bisa tidur nyenyak di ranjang empuk ketidakadilan. Dan bukan cuma dalam kehidupan sosial. Dalam agama pun kita lakukan hal serupa. Kata hak dalam Al-Quran diterjemahkan dengan kalimat penuh kasih. Ada pahala besar bagi yang memberi. Padahal redaksi aslinya tidak sedang membujuk, melainkan memperingatkan. Tapi karena kita lebih suka dininabobokan daripada digugah, kita cari versi tafsir yang lebih menyejukkan. Seperti pasien kanker yang hanya mau mendengar kabar flu ringan. Dalam jangka panjang, bahasa seperti ini menciptakan umat yang lembut di lidah, tapi tumpul di tindakan. Pandai bersyukur, tapi pasrah pada ketimpangan. Rajin memuji, tapi abai membela. Lalu lahirlah masyarakat yang lebih takut berkata jujur daripada membiarkan ketidakadilan berjalan seperti biasa. Kita hidup di tengah masyarakat yang sopan tapi sekarat. Halus dalam tutur kata, tapi kasar dalam membiarkan ketimpangan merajalela. Bahasa semacam ini bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memperpanjang umur ketidakadilan, seperti menamai wabah sebagai ujian kesabaran, atau menyebut korupsi sebagai kekhilafan administratif. Bahasa tidak lagi mendorong perubahan, tapi membungkus kebusukan dengan pita doa dan kata-kata bijak. Dan ketika bahasa telah kehilangan keberaniannya, masyarakat akan kehilangan kesadarannya. Kita tidak lagi mampu membedakan mana ketulusan dan mana pembiusan. Semua terdengar indah. Sampai akhirnya anak-anak yatim itu tumbuh dewasa dalam sistem yang memperlakukan mereka sebagai objek santunan, bukan subjek keadilan.